Alur Our Unwritten Soul, episode 9. Miji akhirnya masuk ke ruang data dan berhasil diverifikasi sebagai Mirei. Ternyata, mereka berdua sudah bertukar identitas sejak awal. Mirei selama ini terbiasa memilih pertempuran yang bisa dia menangkan. Saat Mirei kembali ke Seoul, Tei yang ternyata adik Suyeon mengajak Miji bicara. Ia mengaku menyusup ke perusahaan demi mengumpulkan bukti korupsi yang menyeret nama kakaknya. Tapi keputusan akhir harus datang dari Mirei. Karena dialah saksi kunci semua ketidakadilan di sana. Mirei merasa sudah cukup berjuang dan enggan terlibat lagi. Ia dan Miji pun berpisah, kembali ke kehidupan masing-masing. Dalam kilas balik, terlihat bahwa Sang Yeong, rekan kerja Mirei, sebenarnya bersimpati karena pernah membiarkannya dibully. Namun, insiden terjadi saat Mirei hendak mengantar Sang Yeong pulang. Dalam keadaan mabuk, ia mencoba mencium Mirei. Mirei menolak dan meminta agar insiden itu dilupakan. Tapi Sang Yeong berbalik memfitnah Mirei sebagai penggoda. Mirei pun jadi korban perundungan dan victim blaming di kantor. Sementara itu, Hosu mengajak Miji tinggal bersamanya. Walau canggung, hubungan mereka makin dekat dan jujur satu sama lain. Di dunia maya, muncul unggahan anonim soal skandal Sihan Construction. Orang-orang menduga Mirei pelakunya. Padahal itu ulah Tei. Situasi makin rumit ketika Rosa diminta menjual restorannya. Lewat ancaman soal anaknya di panti, Rosa curiga Miji terlibat karena menemukan dokumen perencanaan. Saat Miji muncul dan mengaku sebagai saudara kembar Mirei, Rosa merasa dikhianati dan mengusirnya. Miji curhat ke Hosu yang baru saja lulus wawancara kerja. Ia merasa tak punya alasan lagi untuk tinggal. Tapi Hosu memilih tetap di sisinya. Oke Hui, ibu mereka akhirnya tahu soal pertukaran identitas. Ia marah dan merasa dibohongi. Miji balik menegur ibunya karena selalu pilih kasih terhadap Mirei. Oke Hui mencoba membela diri dengan masa lalunya. Di sisi lain, Sang Yeong mencoba menekan Mirei agar pindah ke cabang lain. Mirei sempat merekam pembicaraan, tapi ketahuan dan rekamannya dihapus. Sang Yeong menegaskan bahwa ini soal reputasi dan Mirei sendirian. Tapi dia tidak sendiri. Miji muncul dan menghajar Sang Yeong. Mereka semua dibawa ke kantor polisi. Hosu pun datang membelah. Di sana, Mirei akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia melaporkan Sang Yeong. Rosa menolak menjual restoran. Namun, akibatnya, Junggu menyebarkan email ke wartawan dengan judul menyudutkan Rosa, perempuan yang mencuri hidup sahabatnya.